Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengambil langkah untuk menekan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. Departemen Keuangan akan menggandakan pembelian kembali obligasi Treasury tenor 10, 20, dan 30 tahun mulai 9 September hingga 4 November. Kebijakan ini muncul setelah imbal hasil obligasi 30 tahun sempat menyentuh level tertinggi dalam 19 tahun. Namun, langkah tersebut dinilai justru menyulitkan Ketua The Fed Kevin Warsh. Sebab, turunnya imbal hasil obligasi dapat mengurangi efek pengetatan kondisi keuangan yang sebelumnya membantu menahan inflasi. Analis menilai, jika inflasi tetap tinggi, The Fed berpotensi dipaksa menaikkan suku bunga lebih agresif. Situasi ini membuat kebijakan Departemen Keuangan dan Bank Sentral dinilai bergerak ke arah yang berlawanan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengambil langkah untuk menekan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. Departemen Keuangan akan menggandakan pembelian kembali obligasi Treasury tenor 10, 20, dan 30 tahun mulai 9 September hingga 4 November. Kebijakan ini muncul setelah imbal hasil obligasi 30 tahun sempat menyentuh level tertinggi dalam 19 tahun. Namun, langkah tersebut dinilai justru menyulitkan Ketua The Fed Kevin Warsh. Sebab, turunnya imbal hasil obligasi dapat mengurangi efek pengetatan kondisi keuangan yang sebelumnya membantu menahan inflasi. Analis menilai, jika inflasi tetap tinggi, The Fed berpotensi dipaksa menaikkan suku bunga lebih agresif. Situasi ini membuat kebijakan Departemen Keuangan dan Bank Sentral dinilai bergerak ke arah yang berlawanan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengambil langkah untuk menekan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. Departemen Keuangan akan menggandakan pembelian kembali obligasi Treasury tenor 10, 20, dan 30 tahun mulai 9 September hingga 4 November. Kebijakan ini muncul setelah imbal hasil obligasi 30 tahun sempat menyentuh level tertinggi dalam 19 tahun. Namun, langkah tersebut dinilai justru menyulitkan Ketua The Fed Kevin Warsh. Sebab, turunnya imbal hasil obligasi dapat mengurangi efek pengetatan kondisi keuangan yang sebelumnya membantu menahan inflasi. Analis menilai, jika inflasi tetap tinggi, The Fed berpotensi dipaksa menaikkan suku bunga lebih agresif. Situasi ini membuat kebijakan Departemen Keuangan dan Bank Sentral dinilai bergerak ke arah yang berlawanan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengambil langkah untuk menekan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. Departemen Keuangan akan menggandakan pembelian kembali obligasi Treasury tenor 10, 20, dan 30 tahun mulai 9 September hingga 4 November. Kebijakan ini muncul setelah imbal hasil obligasi 30 tahun sempat menyentuh level tertinggi dalam 19 tahun. Namun, langkah tersebut dinilai justru menyulitkan Ketua The Fed Kevin Warsh. Sebab, turunnya imbal hasil obligasi dapat mengurangi efek pengetatan kondisi keuangan yang sebelumnya membantu menahan inflasi. Analis menilai, jika inflasi tetap tinggi, The Fed berpotensi dipaksa menaikkan suku bunga lebih agresif. Situasi ini membuat kebijakan Departemen Keuangan dan Bank Sentral dinilai bergerak ke arah yang berlawanan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengambil langkah untuk menekan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. Departemen Keuangan akan menggandakan pembelian kembali obligasi Treasury tenor 10, 20, dan 30 tahun mulai 9 September hingga 4 November. Kebijakan ini muncul setelah imbal hasil obligasi 30 tahun sempat menyentuh level tertinggi dalam 19 tahun. Namun, langkah tersebut dinilai justru menyulitkan Ketua The Fed Kevin Warsh. Sebab, turunnya imbal hasil obligasi dapat mengurangi efek pengetatan kondisi keuangan yang sebelumnya membantu menahan inflasi. Analis menilai, jika inflasi tetap tinggi, The Fed berpotensi dipaksa menaikkan suku bunga lebih agresif. Situasi ini membuat kebijakan Departemen Keuangan dan Bank Sentral dinilai bergerak ke arah yang berlawanan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengambil langkah untuk menekan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. Departemen Keuangan akan menggandakan pembelian kembali obligasi Treasury tenor 10, 20, dan 30 tahun mulai 9 September hingga 4 November. Kebijakan ini muncul setelah imbal hasil obligasi 30 tahun sempat menyentuh level tertinggi dalam 19 tahun. Namun, langkah tersebut dinilai justru menyulitkan Ketua The Fed Kevin Warsh. Sebab, turunnya imbal hasil obligasi dapat mengurangi efek pengetatan kondisi keuangan yang sebelumnya membantu menahan inflasi. Analis menilai, jika inflasi tetap tinggi, The Fed berpotensi dipaksa menaikkan suku bunga lebih agresif.
Situasi ini membuat kebijakan Departemen Keuangan dan Bank Sentral dinilai bergerak ke arah yang berlawanan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengambil langkah untuk menekan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. Departemen Keuangan akan menggandakan pembelian kembali obligasi Treasury tenor 10, 20, dan 30 tahun mulai 9 September hingga 4 November. Kebijakan ini muncul setelah imbal hasil obligasi 30 tahun sempat menyentuh level tertinggi dalam 19 tahun. Namun, langkah tersebut dinilai justru menyulitkan Ketua The Fed Kevin Warsh. Sebab, turunnya imbal hasil obligasi dapat mengurangi efek pengetatan kondisi keuangan yang sebelumnya membantu menahan inflasi. Analis menilai, jika inflasi tetap tinggi, The Fed berpotensi dipaksa menaikkan suku bunga lebih agresif. Situasi ini membuat kebijakan Departemen Keuangan dan Bank Sentral dinilai bergerak ke arah yang berlawanan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengambil langkah untuk menekan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. Departemen Keuangan akan menggandakan pembelian kembali obligasi Treasury tenor 10, 20, dan 30 tahun mulai 9 September hingga 4 November. Kebijakan ini muncul setelah imbal hasil obligasi 30 tahun sempat menyentuh level tertinggi dalam 19 tahun. Namun, langkah tersebut dinilai justru menyulitkan Ketua The Fed Kevin Warsh. Sebab, turunnya imbal hasil obligasi dapat mengurangi efek pengetatan kondisi keuangan yang sebelumnya membantu menahan inflasi. Analis menilai, jika inflasi tetap tinggi, The Fed berpotensi dipaksa menaikkan suku bunga lebih agresif. Situasi ini membuat kebijakan Departemen Keuangan dan Bank Sentral dinilai bergerak ke arah yang berlawanan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengambil langkah untuk menekan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. Departemen Keuangan akan menggandakan pembelian kembali obligasi Treasury tenor 10, 20, dan 30 tahun mulai 9 September hingga 4 November. Kebijakan ini muncul setelah imbal hasil obligasi 30 tahun sempat menyentuh level tertinggi dalam 19 tahun. Namun, langkah tersebut dinilai justru menyulitkan Ketua The Fed Kevin Warsh. Sebab, turunnya imbal hasil obligasi dapat mengurangi efek pengetatan kondisi keuangan yang sebelumnya membantu menahan inflasi. Analis menilai, jika inflasi tetap tinggi, The Fed berpotensi dipaksa menaikkan suku bunga lebih agresif. Situasi ini membuat kebijakan Departemen Keuangan dan Bank Sentral dinilai bergerak ke arah yang berlawanan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengambil langkah untuk menekan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. Departemen Keuangan akan menggandakan pembelian kembali obligasi Treasury tenor 10, 20, dan 30 tahun mulai 9 September hingga 4 November. Kebijakan ini muncul setelah imbal hasil obligasi 30 tahun sempat menyentuh level tertinggi dalam 19 tahun. Namun, langkah tersebut dinilai justru menyulitkan Ketua The Fed Kevin Warsh. Sebab, turunnya imbal hasil obligasi dapat mengurangi efek pengetatan kondisi keuangan yang sebelumnya membantu menahan inflasi. Analis menilai, jika inflasi tetap tinggi, The Fed berpotensi dipaksa menaikkan suku bunga lebih agresif. Situasi ini membuat kebijakan Departemen Keuangan dan Bank Sentral dinilai bergerak ke arah yang berlawanan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengambil langkah untuk menekan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. Departemen Keuangan akan menggandakan pembelian kembali obligasi Treasury tenor 10, 20, dan 30 tahun mulai 9 September hingga 4 November. Kebijakan ini muncul setelah imbal hasil obligasi 30 tahun sempat menyentuh level tertinggi dalam 19 tahun. Namun, langkah tersebut dinilai justru menyulitkan Ketua The Fed Kevin Warsh. Sebab, turunnya imbal hasil obligasi dapat mengurangi efek pengetatan kondisi keuangan yang sebelumnya membantu menahan inflasi. Analis menilai, jika inflasi tetap tinggi, The Fed berpotensi dipaksa menaikkan suku bunga lebih agresif. Situasi ini membuat kebijakan Departemen Keuangan dan Bank Sentral dinilai bergerak ke arah yang berlawanan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengambil langkah untuk menekan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang. Departemen Keuangan akan menggandakan pembelian kembali obligasi Treasury tenor 10, 20, dan 30 tahun mulai 9 September hingga 4 November. Kebijakan ini muncul setelah imbal hasil obligasi 30 tahun sempat menyentuh level tertinggi dalam 19 tahun. Namun, langkah tersebut dinilai justru menyulitkan Ketua The Fed Kevin Warsh. Sebab, turunnya imbal hasil obligasi dapat mengurangi efek pengetatan kondisi keuangan yang sebelumnya membantu menahan inflasi. Analis menilai,
Jika inflasi tetap tinggi, The Fed berpotensi dipaksa menaikkan suku bunga lebih agresif. Situasi ini membuat kebijakan Departemen Keuangan dan Bank Sentral dinilai bergerak ke arah yang berlawanan.